Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Cynthia dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Jakarta. Hari ini saya akan membahas mengenai penerapan kebinekaan global pada pembelajaran dengan dosen pengampu Profesor Dr. Nadiro MPD selaku dosen filsafat ilmu. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut mengenai penerapan kebinekaan global pada pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu apa sih itu kebinekaan. Kebinekaan itu sendiri memiliki arti beraneka ragam, bermacam-macam, banyak, beragam, dan lain-lain yang mengarah kepada banyaknya perbedaan yang ada dalam masing-masing kehidupan. Kebinekaan lebih tertuju pada nilai nasional, yaitu beraneka ragamnya terdapat suku bangsa, ras, agama, budaya, bahasa, dan lain-lain yang ada pada negara Indonesia. Kebinekaan terdapat juga kebinekaan global. Lalu, apa itu kebinekaan global? Kebinekaan global memiliki arti yakni pelajar Indonesia yang mempertahankan kebudayaan luhur, lokalitas, dan identitasnya dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, serta menumbuhkan rasa saling menghargai dan memungkinkan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci kebinekaan global adalah mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Ada nggak sih implementasi kebinekaan global pada kehidupan masyarakat? Tentu saja ada. Implementasi kebinekaan global pada kehidupan masyarakat yakni 1. Mencintai tradisi dan budaya tradisional. 2. Bisa menghargai tradisi dan budaya orang lain. 3. Bisa berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik saat berinteraksi dengan orang lain dari tempat atau kalangan mana saja. 4. Bisa melakukan pemenungan atas perbedaan dan memaknainya secara positif untuk membangun persaudaraan. Selalu mengupayakan terciptanya perdamaian dan keharmonisan sosial. Kebinekaan terdapat juga pengertian tentang pembelajaran. Pembelajaran ini merupakan proses pengembangan potensi serta internalisasi nilai-nilai yang penting bagi peserta didik. Guru mengembangkan desain pembelajaran sehingga memudahkan peserta didik untuk belajar, menguasai pengetahuan, keterampilan, serta dapat menginternalisasi nilai dan budaya yang menjadi tujuan pembelajaran. Ada dua pokok variabel yang menentukan keberhasilan proses kegiatan belajar, yaitu 1. Kondisi pengajaran yang mencangkup tujuan, pengajaran, karakteristik, kendala, dan karakteristik pembelajaran. 2. Metode pengajaran yaitu terdiri dari strategi pengorganisasian, penyampaian, dan pengelolaan. Selain itu, terdapat pembelajaran kebinekaan. Lalu, apa sih itu pembelajaran kebinekaan? Pembelajaran kebinekaan itu sebagai upaya dalam membekali peserta didik tentang nilai-nilai kemajumukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peserta didik dikembangkan untuk dapat memiliki sikap kesediaan mengakui, menerima, dan menegaskan perbedaan dan persamaan manusia baik dari perspektif gender, ras, suku, etnis, maupun kelas sosial. Pada hakikatnya, pembelajaran kebinekaan identik dengan pembelajaran multikulturalisme, yaitu kebijakan dalam praktik pendidikan dalam mengakui, menerima, dan menegaskan perbedaan dan persamaan manusia baik secara gender, ras, suku, etnis, kelas, atau golongan sosial. Implementasi model pembelajaran kebinekaan di sekolah dapat ditinjau dari unsur pokok model pembelajaran yakni social system, yaitu bagaimana kondisi kelas dan dalam model pembelajaran kebinekaan yang akan dialami peserta didik. Ada principle of reaction, yaitu tugas dan peran guru yang semestinya dilakukan dalam pembelajaran. Juga fungsi pembelajaran kebinekaan. Apa sih fungsi pembelajaran kebinekaan? Nah, fungsi pembelajaran kebinekaan dalam konteks kebangsaan berfungsi untuk memperkuat semangat nasionalisme dan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam konteks Indonesia, implementasi pembelajaran kebinekaan dapat diposisikan kepada 3 hal, yaitu sebagai falsafah pendidikan, sebagai pendekatan pendidikan, dan sebagai bidang kajian dan bidang studi. Setelah melihat dari pengertian kebinekaan dan pembelajaran, ada nggak sih implementasi kebinekaan pada pembelajaran? Tentu saja ada. Apa aja sih implementasi kebinekaan pada pembelajaran? 1. Tidak pilih-pilih teman di sekolah. 2. Bergaul dengan siapa saja tanpa memandang agama, suku, ras, dan sebagainya di lingkungan sekolah. Menerapkan toleransi, tidak mengganggu jalannya peribadatan orang lain, menghormati teman di sekolah yang sedang menjalankan ibadah puasa. Menjunjung tinggi budaya lokal, melaksanakan upacara bendera tiap hari Senin,
menghargai perbedaan pendapat, mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah, menyanyikan lagu bernuansa patriotik dan rasa cinta tanah air. Kesimpulannya, kebinekaan global yakni pelajar Indonesia yang mempertahankan kebudayaan luhur, lokalitas, dan identitasnya dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya dan menumbuhkan rasa saling menghargai dan memungkinkan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Sedangkan pembelajaran kebinekaan memiliki arti yang identik dengan pembelajaran multikulturalisme, yaitu kebijakan dalam praktik pendidikan dalam mengakui, menerima, dan menegaskan perbedaan dan persamaan manusia baik secara gender, ras, suku, etnis, kelas, atau golongan sosial. Adapun implementasi dari pembelajaran kebinekaan global yakni 1. Tidak pilih-pilih teman di sekolah. 2. Bergaul dengan siapa saja tanpa memandang agama, suku, ras di lingkungan sekolah. 3. Menerapkan toleransi. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai penerapan kebinekaan global pada pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.